Bayangkan sebuah startup lokal yang baru saja berkembang di tengah pesatnya ekonomi digital Indonesia. Produk digitalnya mulai dikenal masyarakat, investor mulai tertarik, dan pasar mulai terbuka lebar. Namun, di saat yang bersamaan, muncul kebijakan baru dari pemerintah tentang pajak digital yang mengharuskan setiap transaksi digital dikenai pajak pertambahan nilai. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan ini akan membantu menciptakan keadilan pajak atau justru menghambat pertumbuhan startup yang sedang berjuang di tahap awal? Itulah dilema besar yang sedang dihadapi ekosistem startup di Indonesia. Dalam video ini saya akan bahas seberapa efektif kebijakan pajak digital, bagaimana dampaknya ke startup lokal, dan apa rekomendasi terbaik supaya pajak tetap jalan tapi tidak membunuh inovasi. Indonesia sekarang jadi salah satu pemain besar di ekonomi digital Asia Tenggara. Menurut data dari Pragma Integra tahun 2025, Indonesia punya lebih dari 2.651 startup aktif, termasuk 15 unicorn dan 2 dekakorn. Menurut proyeksi, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari 124 miliar US dollar atau setara dengan 1.775 triliun pada tahun 2025, menyumbang signifikan terhadap PDB nasional. Nah, pemerintah juga mulai sadar bahwa transaksi digital menghasilkan potensi pajak yang besar. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa sampai Juli 2025, penerimaan pajak digital mencapai 40,02 triliun dan 77,6%-nya berasal dari pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Tapi meskipun tujuannya untuk keadilan pajak dan peningkatan penerimaan negara, kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah kebijakan pajak digital ini benar-benar efektif atau justru membebani startup lokal yang masih berjuang tumbuh? Secara konsep, pajak digital itu dibuat untuk menciptakan level playing field agar perusahaan asing seperti Google, Netflix, dan Shopee dan platform global yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia juga dikenakan PPN 11% sama seperti startup lokal yang sudah patuh. Menurut CIPS, Center for Indonesian Policy Studies, kebijakan pajak digital Indonesia, khususnya PPN PMSE yang mulai diberlakukan tahun 2020, sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun dari sisi startup lokal, efektivitasnya masih campur aduk. Banyak startup kecil dan menengah yang belum siap administrasi pajak digital, kurang memahami regulasi, bahkan menganggap sistemnya terlalu kompleks. Sebuah penelitian dari jurnal MEA menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak digital di kalangan startup masih di bawah 60%. Jadi bisa disimpulkan, dari sisi pemerintah kebijakan ini efektif menambah pendapatan. Tapi dari sisi startup, efektivitasnya masih rendah karena adaptasi yang berat dan belum adanya sistem pendampingan yang kuat. Sekarang kita bahas efek nyatanya ke dunia startup, terutama yang masih skala kecil hingga menengah. Pertama, beban biaya operasional meningkat. Startup yang sebelumnya hanya fokus ke produk, marketing, dan user experience, kini harus alokasikan dana untuk administrasi pajak digital, laporan PPN, hingga konsultan pajak. Hal ini berpotensi menambah beban biaya operasional secara signifikan. Kedua, arus kas jadi lebih ketat. Kalau sebelumnya arus kas bisa diputar cepat untuk ekspansi atau meningkatkan working capital, kini harus disisihkan untuk kewajiban pajak. Hal ini membatasi kemampuan startup skala kecil dan menengah untuk melakukan reinvestment cepat. Ketiga, pengaruh terhadap strategi bisnis. Startup mulai berhati-hati memasang harga, produk, atau jasa digital mereka. Banyak yang akhirnya menaikkan harga untuk menutup PPN 10-11%. Dan itu membuat daya saing turun dibanding pemain asing yang punya modal lebih besar. Dampak tidak langsungnya adalah menurunnya minat inovasi. Beberapa founder startup merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada penerimaan negara ketimbang mendukung pertumbuhan digital. Padahal, sektor ekonomi digital adalah motor penggerak lapangan kerja. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika pada Maret 2024 menyatakan bahwa keberadaan ekonomi digital diperkirakan akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan pada tahun 2025.
Angka ini menunjukkan betapa strategisnya startup sebagai penyerap tenaga kerja dan mencapai target visi Indonesia Emas 2045. Jika inovasi dihambat, efek domino ke penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat terasa. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Bagaimana caranya supaya pajak digital tetap bisa jalan, tapi ekosistem startup tidak kewalahan? Sebagai analis kebijakan di Asosiasi Startup Indonesia, saya punya beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama adalah kebijakan pajak bertahap dan proporsional. Startup baru bisa diberi masa transisi atau tarif pajak lebih rendah selama 2-3 tahun pertama agar mereka bisa adaptasi tanpa mengorbankan pertumbuhan. Ini sejalan dengan prinsip progressive taxation yang adil. Yang kedua, insentif pajak untuk inovasi. Saya merekomendasikan pemerintah mengoptimalkan skema super deduction tax hingga 300% untuk biaya research and development yang dilakukan startup. Invest in Asia mencatat bahwa skema ini sudah terbukti efektif mendorong investasi mendalam di AI, green tech, dan pengembangan tenaga kerja lokal. Yang ketiga adalah simplifikasi administrasi pajak digital. Sistem pelaporan dan pembayaran pajak digital perlu dibuat lebih sederhana, khususnya untuk bisnis kecil. Bisa lewat integrasi langsung di marketplace, fintech, atau software akuntansi otomatis. Yang keempat adalah edukasi dan pendampingan pajak untuk startup. Banyak startup yang belum mengerti detail regulasi pajak digital. Pemerintah bisa gandeng asosiasi seperti Asosiasi Startup Indonesia untuk membuat program tax clinic digital. Kelima adalah monitoring dan evaluasi berkala. Setiap tahun perlu ada evaluasi dampak kebijakan pajak digital terhadap inovasi, investasi, dan lapangan kerja di sektor startup. Intinya, kebijakan pajak harus adaptif terhadap dinamika digital ekonomi, bukan kaku seperti pajak konvensional. Sebagai penutup, kita bisa katakan bahwa pajak digital adalah langkah penting untuk memperkuat penerimaan negara dan menciptakan keadilan fiskal. Tapi kalau tidak diterapkan secara bijak, kebijakan ini justru bisa jadi hambatan bagi startup yang seharusnya jadi motor utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Ekosistem digital butuh keseimbangan antara regulasi dan inovasi. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat digital harus jalan beriringan, bukan saling menekan. Kebijakan pajak digital yang baik bukan hanya menambah kas negara, tapi juga menumbuhkan ekosistem startup yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global. Kalau kamu punya pandangan lain tentang bagaimana seharusnya pajak digital diterapkan di Indonesia, tulis di kolom komentar. Karena suara startup lokal sangat penting bagi masa depan ekonomi digital kita.